Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Apa yang bisa memotivasi kita untuk tetap setia dalam penantian? Dan bukan sekedar menanti, tetapi memang setia dalam penantian itu. Bukan sekedar menunggu, tetapi menunggu dengan penuh kesetiaan. Berbeda dengan menunggu asal menunggu. Nah, ada film yang menarik Bapak Ibu, film judulnya Hachiko. Dan ini diadaptasi dari peristiwa nyata di Jepang. Pemain perannya memang ini orang bule, Richard Gere kalau nggak salah. Judul filmnya Hachiko, yaitu menggambarkan kesetiaan seekor anjing yang menantikan selalu kepulangan sahabatnya, tuan yang menjadi sahabatnya. Walaupun tuannya sudah meninggal, tapi anjing itu tetap setia. Dalam waktu menjelang jam kepulangan, dia sudah menunggu di depan stasiun kereta. Nah, apa yang membuat seseorang atau kita bisa tetap setia? Kasih. Mengingat kasih dan kemurahan hati Tuhan, sepantasnya lah kita tetap dalam kesetiaan, bukan? Nah, terlebih lagi dalam surat Ibrani ini, kasih dan kemurahan Tuhan juga dinyatakan lewat para pemimpin-pemimpin, dalam kutip, tanda kutip di sini bukan seperti pemimpin politik, tidak. Tetapi para pengajar-pengajar iman, teladan-teladan iman, yang memberitakan firman Tuhan, tetapi juga memberi teladan. Bukan sekedar yang tampil untuk melayani, tetapi memang hidupnya menjadi teladan. Firman Tuhan mengingatkan kita, lihatlah akhir hidupnya, dan teladanilah iman mereka. Mengapa penting? Kalau kita telusuri Bapak Ibu, seluruh isi kitab Ibrani ini, ternyata di sini menjadi tantangan tersendiri dalam penantian akan kedatangan Kristus. Selain penderitaan yang terjadi pada gereja penganiayaan, yang paling repot adalah distraksi pikiran, ajaran-ajaran yang menyesatkan, bahkan perang mental. Ketika kalau kau memang Yahudi yang benar harusnya begini. Sehingga kalau kita baca kitab Ibrani, ini seperti apologetika yang sangat penting bagi orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Mereka harus paham bahwa mereka harus tahu bahwa Yesus di atas malaikat lebih mulia bahkan dari Musa. Dan dia adalah imam besar, bukan dari keturunan Harun. Tetapi menurut aturan Melkisedek, dia adalah korban pendamaian yang sempurna. Bahkan Yesus sendiri adalah Sabat itu sendiri. Dan dia adalah Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, supaya kita tetap setia dalam penantian, bukan sekedar menanti karena sudah terpaksa menunggu, enggak. Tetapi menanti dengan penuh kesetiaan dan penuh kasih. Kita harus pegang teguh iman percaya kita dan mengingat kasih Allah yang besar. Sehingga apapun gangguan yang mau mengajak, oh sudah cukup lah, nggak bakal datang lagi. Tapi mau tetap setia kita dalam penantian. Sebagai mempelai Kristus, yaitu gerejanya. Oleh karena itu, peliharalah kasih di dalam hati, dalam pikiran kita. Sukacita, damai, sejahtera yang telah Tuhan beri. Dan maulah tetap untuk dibimbing, digembalakan. Lewat para pengajar-pengajar firman. Mengapa penting Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan? Karena akan tiba saatnya. Dan mungkin ini sedang terjadi. Orang udah mulai sulit percaya kepada nasihat dan petua. Apalagi orang Batak. Mengapa?
Kalau dulu orang Batak masih tahu, nah tua-tua do pengalapan poda. Orang tua adalah tempat mengambil petua. Tetapi sekarang nggak lagi. Kenapa? Orang lebih suka bertanya kepada yang maha tahu sekarang. Dianggap maha tahu. Mesin ditanya kepada handphone. Apalagi bertanya dengan deep search dengan AI. Wah, kita mulai masuk ke dalam zaman di mana nasihat yang sehat tidak lagi dirindukan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, supaya kita tidak tertinggal dan tetap bisa bertahan dalam penantian akan Kristus. Mari kita mau belajar sungguh-sungguh menghargai, tanda kutip menghargai dalam arti kita mencintai pengajaran firman Tuhan dari para pengajar-pengajar yang benar-benar memang menunjukkan teladan, karena itu yang dibutuhkan. Oleh karena itu tetap teguh di dalam Tuhan, dalam persekutuan, dan kita mau dengan rendah hati, mau belajar. Apalagi kalau kita mengingat yang diajarkan gereja selama ini tentang titah keempat. Apa arti titah keempat? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Bukankah itu kita mau dengan sukacita menerima pewartaan firman Tuhan, bahkan pengajaran akan firman Tuhan, tidak menganggap remeh nasihat dan petuah dari firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, mari tetap merindukan akan kebaikan Tuhan, akan kedatangan Tuhan. Sembari kita tetap mau meneladani dan memberi teladan yang baik. Karena kita tahu akan firman Tuhan. Tuhan kita baik, Dia kasih kepada kita. Ingatlah kasih-Nya. Dan dengan kasih, maulah kita untuk mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Shalom. Tuhan saya romahu, Rajai kami, pinuji ho, parmonami doho, namar mulia ho, gonggong purtivion, pinuji ho. Jehovah Tuhanku, para sirohai, perholongi, debata amai, anak nang tondi, sito